siswa-siswi SMP Katolik Raja Wali yang dikasihi Tuhan, materi kita hari ini adalah kemanusiaan dan kealahan Yesus. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui kompetensi dasar. 3.1 adalah memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. 4.1 melakukan aktivitas menyusun doa yang berkaitan dengan peristiwa Allah yang menjelma menjadi manusia. Kemudian, indikator yang harus kita capai adalah yang pertama, menyebutkan ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah. Yang ketiga adalah menyusun doa secara tertulis yang mengungkapkan imannya pada Yesus Kristus. Kemudian, tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri Yesus sungguh manusia dan Yesus sungguh Allah. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menyusun doa secara tertulis yang mengungkapkan imannya pada Yesus Kristus. Berikutnya, karakter yang harus kita capai dalam materi ini adalah religius. Contohnya berdoa, memuji dan memohon kehadiran Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kepedulian. Lihat di gambar ini, kita harus peduli kepada orang-orang yang berkekurangan. Kemudian kita berlanjut berdoa. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa memohon berkat Tuhan. Ambil sikap doa yang baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena pada hari ini Engkau masih mengumpulkan kami untuk bersama-sama lebih mengenal-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dalam belajar bersama ini kami dapat semakin mengenal pribadi-Mu, yang adalah Tuhan bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan cerita Yesus sungguh manusia atau Allah. Ibu akan tampilkan video, selamat menyaksikan dan tolong didengarkan dengan baik ya. Oke. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali.
lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini." "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam video tadi ada 2 contoh, Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai Allah, dalam video tadi Yesus bisa melakukan mukjizat, menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Kemudian dalam video berikutnya adalah Yesus sungguh manusia. Dalam video tadi diceritakan bahwa Yesus juga bisa marah sama seperti kita manusia. Begitu ya, Yesus juga bisa sedih karena perbuatan orang-orang yang tidak menyadari bahwa bait Allah itu dibuat untuk berjualan, untuk berdagang, sehingga Yesus tidak berkenan dan Yesus bisa marah. Oke, seperti itu anak-anak. Ibu sudah memberikan 2 contoh dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menggambarkan Yesus sungguh Allah dan Yesus sungguh manusia. Oke, berikutnya. Kita akan mengetahui ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Ciri-ciri manusia contohnya adalah dikandung dan dilahirkan ibu. Kalau ciri-ciri Allah itu adalah keabadian. Kemudian berikutnya, ciri-ciri manusia itu berjenis kelamin, dan ciri-ciri Allah itu penggerak utama dari segala penggerak. Yang ketiga adalah ciri-ciri manusia butuh sandang, pangan, serta kasih sayang. Tetapi kalau ciri-ciri Allah itu memiliki sifat kealahan, misalnya maha adil, maha pengampun, maha rahim, seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu ciri-ciri manusia misalnya terikat ruang dan waktu. Kalau ciri-ciri Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang kelima, ciri-ciri manusia itu berindra, ya, punya emosi, bisa marah, sedih, seperti contoh di dalam video tadi. Kemudian ciri-ciri Allah itu sabar, lemah lembut, dan penuh kasih. Oke anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Apakah itu dimensi? Oke, dimensi adalah sebuah ukuran dalam mempelajari sesuatu, entah itu agama atau pengetahuan. Kemudian kita akan berlanjut.
dimensi kealahan Yesus ya. Tadi Ibu sudah memberikan video, harapan Ibu kamu lebih cepat menangkap, mengerti ya, seperti apa itu dimensi kealahan Yesus ya. Di sini Ibu contohkan, misalkan anak-anak boleh buka kitab sucinya ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 itu mengisahkan, Injil Yohanes memberitakan bahwa asal-usul Yesus itu dari Allah. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kemudian berikutnya anak-anak tolong dibuka ya Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 20, yaitu tentang pernyataan malaikat pada waktu kelahiran Yesus. Berikutnya tolong dibuka di Injil Yohanes 10 ayat 30. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kemudian Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi kesaksian akan kealahannya melalui mukjizat ya, yang tadi dalam video tadi Ibu sudah berikan contoh Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Oke anak-anakku, kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu dimensi kemanusiaan Yesus. Tadi juga sudah ada videonya. Nah contohnya seperti ini, Lukas 2 ayat 1 sampai 7, yaitu Yesus dilahirkan dari rahim Ibu Maria. Ini dimensi kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus dilahirkan dari rahim Ibu Maria, ini termasuk dari dimensi kemanusiaan. Berikutnya tolong dibuka di Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17 ya. Di sini dikatakan bahwa nenek moyang Yesus adalah Abraham. Berikutnya adalah di Lukas 2 ayat 1 sampai 7, ia berjenis kelamin laki-laki. Kemudian di Markus 6 ayat 3, ia mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu. Nah, ini kita alami sebagai manusia, kita juga dilahirkan dari ibu kita juga punya nenek moyang, kemudian berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, kemudian Tuhan Yesus juga mencari nafkah seperti manusia ya, seperti itu. Jadi itu dimensi kemanusiaan. Berikutnya kita akan lanjut. Sudah tahu ya, sudah jelas ya, sudah Ibu kasihkan video, sudah Ibu jelaskan ciri-ciri manusia, ciri-ciri Allah, kemudian tugas mandiri. 1. Sebutkan ciri-ciri Yesus sungguh manusia dan ciri-ciri Yesus sungguh Allah. Bisa ya? Oke, berikutnya 2. Jelaskan ciri-ciri Yesus sungguh manusia dan ciri-ciri Yesus sungguh Allah. Oke, tadi sudah dijelaskan, harapan Ibu kalian mengerti dan bisa. Kemudian yang ketiga adalah buatlah doa secara tertulis yang mengungkapkan iman kita pada Yesus Kristus. Nah, dikumpul di Google Classroom. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan dengan baik. Kemudian kita akan akhiri materi kita pada hari ini. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.